Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Oke, kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk membahas materi SKB terbaru di tahun 2023 ini untuk teman-teman yang daftar di bidang perpustakaan. Nah, tema yang akan aku angkat kali ini adalah tentang manajemen perpustakaan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen perpustakaan? Nanti akan kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian tentang manajemen perpustakaan. Di sini aku ambil dari dua sumber, yaitu menurut LASA tahun 2005, manajemen perpustakaan adalah upaya pencapaian tujuan perpustakaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian. Kemudian menurut Iskandar tahun 2016, manajemen perpustakaan adalah proses mengatur, mengarahkan, membimbing, mengendalikan, mempengaruhi SDP atau sumber daya perpustakaan sehingga dapat bekerja, berkarya, melakukan tugas-tugas kepustakawanan agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tujuan perpustakaan. Setelah kita tahu pengertian dari manajemen perpustakaan, kita melihat fungsi manajemen perpustakaan itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, fungsinya adalah perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan titik awal kegiatan perpustakaan dan harus disusun dengan baik. Perencanaan berguna untuk memberikan arah, menjadi standar kerja, memberikan kerangka pemersatu, dan membantu memperkirakan peluang. Menurut LASA tahun 2005, hal-hal yang dilakukan dalam proses perencanaan perpustakaan adalah sebagai berikut. 1. Penetapan visi. Visi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang melampaui keadaan sekarang. Keadaan yang diinginkan itu belum pernah terwujud selama ini. Visi dalam suatu perpustakaan berfungsi untuk memperjelas arah perpustakaan dan memotivasi seluruh komponen dalam mengambil tindakan ke arah yang benar. 2. Penetapan misi. Misi merupakan penjabaran visi dengan rumusan-rumusan kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat diukur, dirasakan, dilihat, didengar, atau dapat dibuktikan karena bersifat kasat mata. 3. Penetapan tujuan. Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai perpustakaan sekolah dalam waktu dekat dan hasilnya dapat dirasakan. Oleh karena itu, tujuan perpustakaan sekolah harus jelas dan dalam penyusunan tujuan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Jadi ini bisa untuk semua perpustakaan ya teman-teman, bukan hanya di perpustakaan sekolah saja. Oke, setelah fungsi manajemen perpustakaan yang pertama, yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses mengorganisasikan sebuah perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila memiliki SDM atau sumber daya manusia, sumber dana, prosedur, dan adanya koordinasi yang baik serta pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Dalam sistem pengorganisasian perpustakaan perlu diperhatikan elemen-elemen perpustakaan yang antara lain terdiri dari kegiatan, SDM, sistem, sumber informasi, sarana dan prasarana, serta dana. Kita lihat untuk pendapat LASA pada tahun 2005, hal-hal yang dilakukan dalam pengorganisasian perpustakaan adalah sebagai berikut. A. Perumusan tujuan. Tujuan organisasi harus jelas dan diketahui oleh seluruh elemen yang terkait dalam organisasi itu. Dengan tujuan tertentu, aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan mengarah pada tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua adalah pembagian kerja. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, perlu adanya pembagian tugas yang jelas. Tanpa pembagian tugas yang jelas, maka akan terjadi tumpang tindih pekerjaan, dan dari sini akan terjadi pemborosan. 3. Pembagian wewenang. Dengan kekuasaan yang jelas pada masing-masing orang atau kelompok dalam organisasi, ini adalah perpustakaan ya teman-teman organisasinya, maka dapat dihindarkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan. Hal itu dimungkinkan karena setiap orang akan mengetahui batas-batas wewenang untuk bertindak. Yang keempat adalah kesatuan komando.
Dalam sistem organisasi perpustakaan perlu dihindarkan adanya dualisme pengaruh dan kekuasaan dalam berbagai tingkat manajerial, baik pada manajer puncak, manajer menengah, dan maupun manajer lini. 5. Koordinasi. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi ini sangat penting bagi suatu lembaga untuk menyatukan langkah, mengurangi benturan tugas, dan mengurangi konflik internal. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga ya teman-teman adalah penggerakan atau actuating. Penggerakan merupakan tanggung jawab pimpinan perpustakaan dan peran seorang pemimpin diperlukan dalam mendorong staf yang dipimpinnya. Penggerakan di perpustakaan mudah untuk diwujudkan, mudah untuk direalisasikan jika seluruh komponen dalam perpustakaan mengerti dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing, karena tujuan actuating adalah untuk keberhasilan kerja, meningkatkan kinerja, dan untuk mencapai program kerja perpustakaan selama jangka waktu tertentu. Oke teman-teman, kita lanjut ke fungsi manajemen perpustakaan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Kegiatan pengawasan juga memerlukan tindak lanjut untuk melakukan usaha perbaikan terhadap kekurangan, kelemahan, atau kesalahan suatu sistem. Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan dengan cara preventif dan korektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan korektif baru bertindak apabila terjadi variasi-variasi dari hasil yang diinginkan. Apabila dalam pengawasan itu perlu dilakukan tindakan korektif, maka tindakan ini harus segera diambil. Tindakan korektif ini bisa berupa mengubah standar yang telah direncanakan, memperbaiki pelaksanaan, mengubah cara pengukuran pelaksanaan, atau mengubah cara interpretasi atas penyimpangan-penyimpangan. Fungsi yang kelima adalah evaluasi atau evaluating. Evaluasi di dalam perpustakaan merupakan cara untuk mengontrol kualitas program pelayanan perpustakaan dengan cara memeriksa apabila semua aspek perpustakaan sudah mencapai standar yang diharapkan. Hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan sekaligus untuk merencanakan program-program yang akan datang. Oke, beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam perpustakaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi koleksi. Meliputi bagaimana cara-cara koleksi dipilih, diolah, diorganisasikan, dan dilayankan kepada para pemustaka atau pengunjung. 2. Evaluasi ruangan dan perlengkapan, yaitu memperhatikan luas ruangan yang disediakan untuk penempatan koleksi, jumlah tempat duduk, macam-macam perlengkapan perpustakaan, keadaannya, dan lain-lainnya. 3. Evaluasi pelayanan perpustakaan meliputi pelayanan peminjaman koleksi, pelayanan referensi dan informasi, pelayanan bimbingan kepada pembaca, dan pelayanan jam buka perpustakaan. 4. Staf. Tercapainya tujuan perpustakaan harus memiliki pustakawan yang mampu melayani peminjaman dan sebagainya. 5. Dana. Untuk memberikan pelayanannya, perpustakaan sangat tergantung pada dana yang disediakan untuk pembelian buku-buku, majalah, perbaikan buku-buku yang rusak, dan kegiatan pelayanan yang lain. Oke teman-teman semuanya, kali ini materi tentang manajemen perpustakaan kita bahas dulu tentang pengertiannya dan fungsinya dulu ya teman-teman. Silahkan teman-teman pelajari materi ini bagi teman-teman yang daftar di bidang perpustakaan untuk formasi P3K ataupun CASN di tahun 2023 ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan insya Allah nanti akan aku buat part 2-nya. Ini adalah video part pertama ya teman-teman. Insya Allah nanti aku lanjut untuk bikin part 2-nya. Materinya masih sama tentang manajemen perpustakaan. Dan terima kasih teman-teman udah melihat video aku sampai selesai. Semoga teman-teman tahun ini bisa lolos jadi P3K bagi yang daftar P3K dan bisa lolos jadi ASN bagi yang daftar ASN di tahun 2023 ini.
Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Yang dari tadi belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan video yang aku upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.